Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Indriani dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia, di mana tugas pokok Bank Indonesia itu ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua, apa yang dimaksud OJK? Apa tujuannya, fungsi, dan tugas OJK? Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap integrasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yaitu 1. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan bisa melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan, serta tujuan OJK yaitu melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa perbankan serta non-perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Pasar modal syariah yaitu perbedaan sukuk, saham, reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip pada pasar modal. Kemudian juga terdapat produk dari pasar modal syariah yaitu saham, sukuk, reksadana syariah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua yaitu suku, merupakan wadah suku, merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab sak atau tunggal, dan sukuk atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, reksadana syariah yaitu merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dengan investasi oleh manajer investasi atau MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Reksadana dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah Dana Reksa Saham pada bulan Juli 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya seperti berikut: transaksi tanpa riba, terhindar pada praktik spekulasi, hanya mentransaksikan efek syariah, emiten yang tergolong syariah, lalu transaksi menggunakan akad. Yang nomor 4, apakah boleh asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jawabannya adalah boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana
para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dan mengelola lalu menginvestasikan dana kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kesadaran kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan, apabila kita membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, mereka atau premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi? Jika terjadi maupun tidak terjadi resiko, artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Mungkin saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.